Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas IPA 3 atau C akan mempraktikkan praktikum pertama kelistrikan dan kemagnetan dengan judul Pengaruh Muatan pada Listrik Statis dan Medan Listrik menggunakan PET simulator. Oke, langsung saja kita ke percobaan listrik statis. Pada percobaan listrik statis ini nantinya akan ada 4 percobaan. 4 tahap percobaan ya. Untuk tahap pertama ini, untuk percobaan pertama listrik statis, langkah pertama kita dapat klik tautan yang ada di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik simulasi balon dan listrik statis. Nah, di sini kita pilih opsi tampilkan semua muatan. Kemudian kita pilih balon, satu buah balon berwarna kuning ini. Kemudian kita amati jumlah muatan yang terdapat pada sweater, balon, dan juga dinding. Nah, dapat kita lihat bahwa muatan dari ketiga benda tersebut terhitung netral karena muatan elektron dan proton dari masing-masing benda tersebut berjumlah sama. Kemudian pada percobaan listrik statis pertama kita akan mengetahui interaksi dan juga muatan yang terjadi ketika kita menggosokkan balon ke sweater. Oke, untuk yang pertama kita coba gosokkan balon secara perlahan ke sweater. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa muatan pada sweater berpindah ke balon. Kemudian untuk percobaan kedua listrik statis, kita coba jauhkan balon dari sweater. Apa yang akan terjadi? Oh, ternyata jika kita menjauhkan balon dari sweater setelah balon tersebut digosokkan ke sweater, maka balon tersebut akan tetap tertarik oleh sweater karena jika balonnya tertarik dan menempel ke sweater, ini muatannya menjadi netral. Ketika balonnya dijauhkan dari sweater, maka sweater terlihat kehilangan beberapa muatan elektron. Jadi jika kita jauhkan, maka balonnya akan tertarik oleh sweater. Kemudian hasil dari dua percobaan ini dapat ditulis di tabel percobaan. Baik, selanjutnya yaitu saya Andriani Lestari yang akan melanjutkan praktikum pertama kelistrikan mengenai pengaruh muatan pada listrik statis dan medan listrik, di mana saya akan melanjutkan dari percobaan Diah Wulansari mengenai listrik statis. Untuk percobaan yang ketiga yaitu menggunakan dua buah balon, di mana ketika dua buah balon ini didekatkan, dia memiliki muatan yang sama yaitu proton. Namun ketika satu buah balon ini didekatkan dengan kain wol, akan saling tarik-menarik. Hal tersebut dikarenakan balon akan menarik elektron yang ada pada kain wol ini. Itu terjadi karena adanya afinitas elektron, di mana balon ini memiliki afinitas elektron yang mungkin lebih tinggi, sedangkan wol di sini memberikan elektronnya kepada
balon, sehingga jumlah proton dari kain wol akan lebih banyak dan menjadi positif. Dan sebaliknya, balon karena kebanyakan elektron maka jadi negatif. Karena perbedaan muatan pada kain wol dan balon kuning ini, maka ketika didekatkan antara balon kuning dan kain wol akan saling tarik-menarik, di mana kain wol ini bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Coba kita lihat jika dua buah balon kuning, jika balon kuning dan balon hijau didekatkan, maka tidak akan saling menarik. Namun misalkan kita balon hijaunya didekatkan kepada kain wol ini, ketika didekatkan dengan balon kuning, maka balon kuning dan balon hijau ini akan tolak-menolak, di mana balon kuning ini bermuatan negatif dan balon hijau juga bermuatan negatif. Maka dengan kesamaan muatan yang mana akan mengakibatkan dua buah balon ini saling tolak-menolak karena keduanya ini bermuatan negatif. Namun kita lihat ketika balon hijau ini didekatkan pada dinding, maka untuk negatif yang ada di dinding ini akan tolak-menolak, sedangkan pada proton tetap, ya kan? Bisa kita lihat untuk negatif ini mereka kayak menjauh, yang artinya ini saling tolak-menolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya ketika balon kuning digosokkan akan mendapatkan elektron dari kain wol dan kain wol menjadi bermuatan positif, sedangkan balon kuning menjadi muatan negatif. Maka dari itu ketika didekatkan akan saling tarik-menarik, dan juga balon hijau ketika didekatkan pada kain wol akan saling tarik-menarik karena perbedaan muatan antara balon dan kain wol. Namun ketika dua balon didekatkan, mereka akan tolak-menolak karena kesamaan muatan antara balon kuning dan balon hijau yang mana saling tolak-menolak dan bermuatan negatif. Namun ketika didekatkan pada dinding, untuk muatan negatif di sini menjauh, sedangkan untuk proton lebih mendekat atau diam. Dan untuk bermuatan negatif ini saling menjauh, namun ketika balon dijauhkan dari dinding, muatan negatif tersebut mendekati muatan positif yang ada pada dinding. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum atau simulasi kaitannya dengan medan listrik. Nah, untuk dapat masuk ke tanggal seperti ini, kita dapat masuk melalui link yang ada di sini. Lalu di sebelah kanan ini ada menu-menu, kita klik ada electric view, direction only, voltage, values, dan grid. Nah, di sini terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Yang positif itu besarnya yaitu positif 1 nanocoulomb, dan yang negatif itu negatif 1 nanocoulomb. Dan kita gunakan yang muatan positif terlebih dahulu. Kita letakkan di tengah seperti ini. Nah, terlihat bahwa arah medan listriknya itu dia menjauhi dari muatan. Lalu di sini ada keterangan 1 meter, di mana 1 meter itu 2 petak. Maka kalau dari titik ini sampai ke titik ini itu 50 cm atau setengah meter. Lalu
Untuk percobaan atau simulasi ini, saya akan menggunakan 3 varian jarak, yaitu ada setengah meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Untuk yang pertama, kita gunakan yang setengah meter. Kita letakkan di sini. Nah, terlihat bahwa di sini adalah nilai dari kuat medan listriknya atau nilai dari E, yaitu 32,4 volt per meter. Kita catat pada tabel percobaan, tabel pengamatan. Untuk muatan positif jarak setengah meter, nilai E atau kuat medan listriknya yaitu 32,4 volt per meter, di mana satuan volt per meter itu sama dengan Newton per galon. Untuk yang kedua yaitu kita gunakan jarak 1 meter, kita geser ke kanan. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari kuat medan listrik atau nilai E-nya yaitu 8,62 volt per meter. Kita catat pada tabel pengamatan. Untuk jarak 1 meter, muatan positif E-nya yaitu 8,62 volt per meter. Atau 8,62 Newton per galon. Untuk selanjutnya, kita gunakan jarak 1,5 meter. Kita geser ke kanan. Terlihat bahwa hasilnya itu 3,87 volt per meter. Untuk nilai E atau kuat medan listriknya yaitu 3,87 volt per meter. Selanjutnya kita kembalikan. Untuk yang kedua, kita gunakan muatan negatif. Nah, di mana arah medan listriknya itu menuju ke arah muatan atau mendekati arah muatan. Selanjutnya kita akan menggunakan varian yang sama, yaitu setengah meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Kita coba yang setengah meter terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nilai dari E atau kuat medan listriknya, untuk muatan negatif dengan R, nilai R atau jarak setengah meter, E-nya yaitu 36,7 volt per meter, di mana tanda panah ini yaitu menuju ke arah muatan. Berbeda dengan yang tadi muatan positif, dia akan menjauhi atau bertolak dari muatan tersebut. Lalu untuk yang kedua, kita gunakan jarak 1 meter, kita geser ke kanan. Nah, terlihat bahwa hasil dari kuat medan listriknya atau nilai dari E-nya yaitu 9,19 volt per meter atau 9,19 Newton per kolom. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita gunakan jarak 1,5 meter, kita geser ke kanan. Terlihat bahwa hasil nilai dari E-nya atau kuat medan listriknya yaitu 4 volt per meter atau 4 Newton per kolom. Nah, dalam perhitungan ini, mungkin dihasilkan hasil yang mungkin tiap percobaan itu berbeda-beda. Itu tergantung pada tingkat ketelitian masing-masing praktikan. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu kita letakkan muatan positif, kemudian di sampingnya kita letakkan muatan negatif. Ini jaraknya yaitu 1 meter. Dapat kita lihat bahwa arah medan listrik dari muatan negatif yaitu arahnya selalu mendekati ke muatan negatif. Adapun untuk muatan positif, arah medan listriknya yaitu menjauhi dari muatan positif tersebut. Kemudian kita taruh sensor di tengah-tengahnya, yaitu jaraknya setengah meter dari muatan positif dan juga setengah meter dari muatan negatif, yaitu memiliki kuat medan listrik sebesar 68,7 volt meter. Kemudian untuk jaraknya kita ubah lagi, yaitu jaraknya 1 meter dari muatan positif dan juga 1 meter dari
muatan negatif memiliki kuat medan magnet yaitu 17,5 voltmeter. Kemudian untuk jarak 1,5 meter dari muatan positif dan juga 1,5 meter dari muatan negatif memiliki kuat medan listrik sebesar 8,00 voltmeter. Baik, sekian terima kasih untuk praktikum kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.